sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Pengenalan akan Allah membuat kita memiliki hikmat. Kita tahu bahwa hikmat sangat dibutuhkan untuk kita bisa menyikapi hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa belajar dari Raja Salomo, di mana dia menyelidiki dengan seksama mengenai permulaan dari hikmat yang akhirnya dia menemukan bahwa dengan mencari pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan yang benar akan Allah, maka dia memperoleh hikmat. Jadi pengenalan yang benar akan Allah akan menimbulkan kesetiaan dan kasih kita kepada sesama. Allah bahkan lebih menyukai pengenalan akan dirinya secara benar ya, daripada kurban-kurban tangan kita. Karena banyak dari umat Kristen yang menganggap bahwa kalau dia sudah mempersembahkan sesuatu, misalnya berupa materi, atau mungkin waktu untuk pelayanan, maka itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Allah. Namun tetap hidup tidak sesuai dengan firman-Nya. Nah, pengenalan akan Allah merupakan suatu proses yang terus-menerus dan dituntut sebuah komitmen. Tanpa komitmen, kita akan terbawa oleh arus dunia. Coba kita lihat betapa saat ini dunia ini terus berkembang dan menawarkan segala sesuatu yang bernilai sementara. Tanpa komitmen, jangan pernah kita berpikir kita akan tahan terhadap tawaran-tawaran dunia itu. Kita akan terseret di dalamnya, yang artinya kita akan kompromi dengan dunia. Bahkan banyak orang percaya mengkompromikan iman mereka kepada dunia. Jadi tidak heran kalau banyak orang percaya yang terjebak dalam sinkretisme. Jadi perlu komitmen untuk menggabungkan diri kita dalam sebuah komunitas pendukung dan penguat ketika kita lemah. Atau sebaliknya, ketika yang lain lemah, kita yang menguatkan. Jadi miliki sebuah komunitas yang merupakan kumpulan orang-orang yang takut akan Allah. Dan sebuah komunitas yang selalu rindu untuk mengenal Allahnya. Nah, coba cek komunitas kita masing-masing. Apakah di dalam komunitas kita semua orang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita tahu dari mana kalau komunitas kita bertumbuh? Lihat aja apakah ada perubahan di dalam mereka berumah tangga. Apakah ada perubahan di dalam sikap mereka ketika merespon masalah? Apakah mereka masih merespon masalah dari dimensi manusia atau sudah dari dimensi Allah? Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi di dalam proses pengenalan akan Allah, kita harus mulai dari siapa teman-teman kita. Teman-teman kita akan menentukan siapa kita. Pengenalan akan Allah adalah suatu indikasi pertumbuhan bagi setiap orang percaya. Banyak orang mungkin salah tafsir. Pengenalan akan Allah tidak hanya mencakup belajar teologi secara formal atau otodidak. Tapi lebih dari itu. Walaupun untuk bertumbuh semakin kuat dan dewasa, dibutuhkan makanan keras. Namun pengenalan akan Allah tidak hanya belajar untuk memahami Allah lewat teks-teks. Namun ada kalanya proses di dalam kehidupan ini, baik itu masalah-masalah yang kita alami, misalnya apa? Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Juga ketika kita masuk dalam konflik. Masalah
adalah bagian dari proses pembelajaran yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana membuat pengenalan kita akan Allah berhasil? Nah, Rasul Petrus membuat rumusan sebagai berikut. Dia bilang bahwa kita harus memiliki iman, dan lewat iman kita belajar berbuat kebajikan dengan menjauhkan dari hawa nafsu duniawi. Kemudian lewat kebajikan kita mendapatkan hikmat pengetahuan yang akan membawa kita untuk dapat menguasai diri. Dan penguasaan diri akan membuat kita mampu untuk bertekun di dalam kesalehan sehingga kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama saudara-saudara kita dan juga orang lain. Jadi, di dalam memilih teman pergaulan kita, pakailah hikmat surgawi. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.